Selamat datang kembali di podcast Gilang Wrestling. Di episode video kali ini, podcast Gilang Wrestling pastinya akan siap memberikan informasi-informasi seputar dunia gulat profesional, update-update terbaru dan rumor-rumor yang sedang berkembang. Ya, beberapa hari tidak upload ya karena memang beritanya tidak begitu menarik menurut saya, dan saya juga ketinggalan untuk menonton Raw. Jadi tidak update lah. Sekarang ada informasi-informasi yang bisa dibilang lebih penting aja ya. Termasuk sebuah acara live event yang diglorify, yaitu Crown Jewel, yang mana kita kasih spoiler ya. Akan ada match apa aja di Crown Jewel yang sudah direncanakan selain matchnya Roman Reigns versus Brock Lesnar dengan kuciran di kepalanya, yang akan bertanding di Crown Jewel 2021 di Saudi Arabia. Terus juga informasi terkait tentang WWE Draft ya, yang mana NXT termasuk di dalamnya. Jadi bakalan ada orang-orang dari NXT yang akan masuk main roster ke Raw ataupun SmackDown, yang mana episode untuk WWE Draft akan dilaksanakan pada saat episode SmackDown di Sabtu pagi besok waktu Indonesia. Kemudian kabar Hurt Business yang back kembali bersama saat di Raw kemarin, di mana Bobby Leslie dibantu oleh Cedric dan juga Shelton Benjamin. Ini adalah cara bagaimana untuk biar mereka berdua masuk TV ya kayaknya ya. Soalnya kalau nggak gitu mereka nggak muncul-muncul dong. Lanjut lagi, ada kabar kalau AEW Dynamite itu akan disiarkan dalam rangka untuk mendedikasikannya kepada Brody Lee. Kenapa? Kita akan jawab ya. Kemudian lanjut, ini kabar lokasi dari AEW Full Gear yang akan dilaksanakan di bulan November. Pay-per-view, salah satu pay-per-view yang terbesar yang pasti yang dimiliki oleh AEW, All Elite Wrestling. Kita bahas semuanya di podcast Gilang Wrestling kali ini. Kita mulai saja ya. Yang pertama adalah kabar tentang potensial ataupun rencana-rencana yang sepertinya akan dilaksanakan dan juga mungkin sudah tersiar cukup kencang ya rumornya. Match apa aja yang akan terlaksana di Crown Jewel, match-match besarnya. Karena kenapa? Crown Jewel adalah event gede. Event gede walaupun dilaksanakan di Saudi Arabia, tapi dipersiapkan dengan match-match yang besar. Kenapa? Karena duitnya banyak. Jadi teman-teman, Crown Jewel ini adalah sebuah acara yang diselenggarakan karena bayaran dari pihak Saudi Arabia, dari Sultannya Arab Saudi ya, yang menginginkan acara WWE di sana yang spesial untuk sana. Dibuatlah acara Crown Jewel, dan sebelumnya ada acara-acara seperti Greatest Royal Rumble dan juga Super Showdown dan lain sebagainya. Crown Jewel menjadi event tahunan yang diselenggarakan, yang rencananya awalnya itu diselenggarakannya itu pada saat Februari 2020. Tapi sayangnya ada pandemi, jadi dilarang untuk kemana-mana ya. Jadi dibatalkan dulu sampai akhirnya sudah dapat tanggal baru, yaitu adalah tanggal 21 Oktober 2021. Yang kita tahu, Crown Jewel sudah punya satu match ya, yaitu matchnya si Abang Roman Reigns, the Universal Champion, melawan Brock Lesnar, yang sudah disiapkan semenjak returnnya Brock Lesnar dengan kucirannya di SummerSlam 2021 kemarin. Dan itu juga itu aja, match Roman Reigns dan Brock Lesnar aja udah jadi match paling besar ya, yang sudah siap untuk mengguncang Crown Jewel dan membuat Crown Jewel menjadi sebuah pay-per-view yang dinantikan. Walaupun kita tahu kalau track recordnya Crown Jewel ya acaranya banyak diisi orang-orang tua ya, dan gak begitu spesial karena kesannya seperti live event ataupun house show biasa, tapi disiarkan selayaknya pay-per-view begitu. Dan seperti yang kita tahu, Crown Jewel malah dibikin ya menjadi pay-per-view beneran yang memang bisa ditonton di WWE Network ataupun di Peacock. Jadi informasinya dari Dave Meltzer ya. Dave Meltzer ini kadang benar kadang enggak, tapi kayaknya ini menurut saya cukup benar ya, karena memang melihat dari storyline yang sedang berjalan. Seperti diketahui, Seth sama Rollins
Seth sama Rollins. Seth Rollins sama Edge itu masih ada satu match lagi lah utangnya lah. Mereka kan rubber set ya. Edge menang terus Seth menang. Satu match lagi menentukan siapa yang benar-benar layak untuk jadi pemenang. Jadi kemungkinan Seth Rollins versus Edge akan terlaksana di Crown Jewel Pay-Per-View 2021 di bulan Oktober. Dan satu lagi adalah Goldberg versus Bobby Lashley yang memang jauh-jauh hari setelah WrestleMania kita sudah tahu ya. Setelah SummerSlam kita sudah tahu kalau Goldberg pasti akan melawan Bobby Lashley lagi untuk Crown Jewel. Karena setelah Bobby Lashley itu nggak sengaja mengunci anaknya si Goldberg. Terus ini membuat Goldberg yang memang kakinya juga sudah cedera gara-gara Bobby Lashley harus membalas apa yang dilakukan Bobby Lashley kepada anaknya. Dan ini akan terjadi di Crown Jewel. Dan oke-nya lagi, Goldberg saat ini tidak melawan Bobby Lashley untuk champion ya. Karena Bobby Lashley tidak punya champion. Jadi kemungkinan bisa jadi Goldberg menang di event Crown Jewel ini. Satu lagi kenapa Crown Jewel jadi event yang banyak fans tidak suka, karena memang event ini dilaksanakan berdasarkan pesanan dari Saudi Arabia. Kebanyakan orang Saudi ini yang di Sultan Arab Saudi ini yang tahu WWE, dia taunya orang-orang lama, orang-orang yang sudah tua. Jadi kemungkinan orang-orang tua yang dimenangkan dalam match ini. Ya kita ambil contoh lah, kemungkinan Goldberg menang dan bisa jadi juga Edge menang atau Brock Lesnar yang menang. Tapi nggak tahu ya untuk Brock Lesnar sama Roman Reigns ini akan gimana ceritanya. Tapi yang jelas itu jadi suatu hal yang perlu dipikirkan. Begitu. Kita lanjut lagi informasi berikutnya ya. Jadi 3 match itu aja sudah sangat keren sekali untuk mengisi Crown Jewel. Tapi yang diharapkan kita adalah finishnya jangan kotor. Jangan finish yang no contest ataupun finish yang disqualification. Aduh, janganlah ya. Finishnya harus clean semua biar adil ya. Lanjut lagi informasi terkait WWE Draft 2021 ya. Belum ada suatu hal yang memang jelas ataupun memang sudah bakalan terjadi di draft ini, karena masih samar-samar nih siapa yang akan pindah, siapa yang akan tetap, siapa yang akan naik ke main roster. Masih belum jelas dan rumor pun belum ada yang kuat tentang hal ini ya. Karena WWE saat ini tidak bisa ditebak. Apalagi menambah NXT saat ini di mana diframekan sebagai sebuah brand untuk developmental atau brand yang mengembangkan talent muda, dan sisanya ada talent yang berpengalaman di NXT bisa jadi dinaikkan ke main roster seperti ya Kyle O'Reilly, seperti ada orang-orang kayak si Ciampa mungkin ya, dan lain sebagainya. Banyak nih. Bisa jadi juga NXT banyak dinaik ke main roster karena memang main roster ini menurut pendapat dari orang-orang dalam WWE yang memang ingin membuat rosternya WWE itu lebih fresh ya. Jadi kemungkinan akan banyak orang-orang NXT yang diangkat ke main roster. Ini ya dikuatkan lagi oleh pendapat dari Andrew Zarian, salah satu podcaster yang bilang NXT akan terlibat dalam draft. Dan juga akan kita harapkan beberapa orang yang akan dipanggil di call ups di draftnya WWE nanti, yang dimulai pada saat episode SmackDown dan berakhir pada saat episode Raw di Selasa pagi. Untuk roster ini cukup sedikit concern terhadap roster ya, USA Network dan juga Fox ya. Fox di SmackDown, USA Network untuk Raw. Ini agak concern juga terhadap rating yang mereka inginkan dan juga dominasi yang mereka inginkan, karena mungkin mereka memperebutkan nama-nama besar seperti ya mungkin Big E ataupun Seth Rollins, yang mungkin yang jelas yang mereka perebutkan adalah Roman Reigns. Nah pertanyaannya, Roman Reigns akan kemana nih? Apakah tetap di SmackDown ataukah dia akan pindah ke Raw? Mungkin ini suatu hal yang akan diperebutkan oleh Fox dan juga USA Network. Pikiran saya kemungkinan Roman Reigns tetap di Fox ya, karena Fox kayaknya uangnya lebih banyak. Lagi-lagi kembali lagi ujung-ujungnya duit ya. Tetapi diinformasikan sekali lagi, akan banyak orang-orang developmental talent dari NXT yang akan diangkat ke main roster. Siapa yang Anda harapkan teman-teman? Pengenkah si Kyle O'Reilly naik ke atas langsung ke main roster, atau Johnny Gargano atau yang lainnya? Silahkan
kita expect bersama-sama ya. Lanjut lagi tentang Hurt Business, yang dimana Hurt Business bisa dibilang sedikit reuni. Pertanyaan fans saat mereka muncul membantu Bobby Lashley, walaupun tidak berhasil membantu Bobby Lashley untuk mendapatkan title ya, tapi seenggaknya membuat respon banyak fans yang kaget, yang jadi tertarik, yang jadi excited begitu kedatangan si Shelton Benjamin dan juga si Cedric Alexander. Buat teman-teman yang belum tahu kisahnya Hurt Business, bisa langsung nonton video yang ada di channel ini ya, tentang Faction Story, tentang Hurt Business dari awal sampai bubar ya. Dan mereka di malam ini di Raw kemarin balik bersama lagi, yang mana sekali lagi fans bertanya apakah mereka balik beneran ataukah hanya reuni satu malam aja. Ini sudah dikonfirmasi oleh MVP, katanya memang mereka kembali dan dalam hashtag back to business ya. Jadi Benjamin ini merepost WWE Instagram yang back to business. Terus Alexander juga nge-tweet, "Did you miss us?" Dan juga si MVP juga merespon ya dengan pas dia sekarang lagi cedera ya, lagi cedera kaki yang waktu itu sempat di sell juga di episode Raw sebelumnya. Terus ini membuat MVP harus istirahat 4-6 minggu dan mungkin dia akan kembali langsung memimpin Hurt Business lagi. Dan Hurt Business is back once again. Respon banyak fans terhadap baliknya Hurt Business ini karena mereka memang excited sejak awal dari Hurt Business dan kecewa kenapa Hurt Business sangat cepat dibubarkan. Jadi ketika kembali saat ini Hurt Business, mereka berharap sesuatu yang baik terjadi, Hurt Business bisa mendominasi lagi dan tidak dibubarkan begitu saja. Semoga run kedua ini atau perjalanan kedua Hurt Business bisa dibilang perjalanan yang lebih baik daripada perjalanan sebelumnya. Sangat excited menanti pertandingan antara New Day lawan Hurt Business atau mungkin Bloodline lawan Hurt Business ya. Berita berikutnya untuk AEW Dynamite besok ya. Itu Tony Khan ngekonfirmasi lewat Twitternya kalau it's Wednesday, you know what that means. Ini adalah kata-kata khasnya Brody Lee ya. Setiap hari dia sebut you know what that means ya, walaupun kita nggak tahu artinya apa. Dan sekarang jadi pembukaan komentator AEW. Setiap membuka acara Dynamite ataupun Rampage pasti bilang you know what that means. It's Wednesday, it's Friday, you know what that means, katanya gitu. Dan malam ini katanya besok pagi untuk kita ya adalah Dynamite live langsung dari Rochester. Ini adalah kampung halamannya Mr. Brody Lee. Dan malam ini katanya akan menjadi acara yang keren, didedikasikan untuk memori ataupun kenangan-kenangan bersama Brody Lee. Dan ada huge TNT Championship match, title forever synonymous with his indelible delicacy. Jadi TNT ini bisa dibilang sebuah title yang memang diingatkan sebagai titlenya Brody Lee pada saat dia di AEW. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau Brody Lee ini debut di AEW pada saat pandemi, di mana penonton tidak ada pada saat episode di AEW Dynamite yang ada di Jacksonville, Florida. Jadi sayangnya dia harus debut tanpa penonton. Padahal rencananya dia akan debut di Rochester 18 Maret 2020. Akan jadi debut yang sangat fenomenal dan sangat pop besar ya, kalau itu terjadi di kampung halamannya. Tapi sayangnya pandemi membuat itu semua tidak terjadi. Dia didebutkan sebagai pemimpin atau Exalted One of Dark Order. Dan langsung mendapat feud berikutnya bersama Jon Moxley untuk AEW title. Terus juga pernah sempat feud singkat bersama Cody Rhodes. Dan akhirnya kalah juga dengan Cody Rhodes sampai dia harus di rumah sakit ya untuk penyakitnya. 26 Desember dia meninggal dunia di Mayo Clinic in Jacksonville, Florida. Dan AEW membuat sebuah acara dedikasi tribut untuk Brody Lee yang sangat menyedihkan, sangat mengharukan begitu ya, bukan menyedihkan, mengharukan di Wednesday 30 Desember 2020. Informasi tambahan datang dari informasi untuk tempat ataupun lokasi
Yang saya baru tahu ternyata belum ditentukan sebelumnya ya. Ternyata sudah ditentukan di tanggal 27 September kemarin. Lokasi dari Full Gear itu ditayangkan di 13 November, itu Saturday, berarti hari Minggu pagi dia di Indonesia ya. Waktu di tanggal November itu tanggal berapa ya? November 13 November itu hari 14 November ya. Berarti akan tayang 14 November hari Minggu pagi. Dan AEW Full Gear Pay-Per-View ini akan jadi pay-per-view yang spesial. Karena teman-teman diduga ya kalau Full Gear ini akan jadi hari debutnya Bray Wyatt. Masih diduga ya. Dan Full Gear juga diduga akan menjadi match main eventnya, diisi oleh Daniel Bryan melawan AEW World Champion Kenny Omega dengan AEW World Champion on the line. Tetapi masih berupa spekulasi dan dugaan ya, belum fix ya, karena memang bisa jadi akan ada perubahan. Dan lokasinya itu ada di Minneapolis Target Center. Who is excited for Full Gear?